Hai semuanya, nama saya Elizabeth Marcella Mutiara Ganis dengan NIM 21M10032. Kali ini aku akan membahas tentang perundungan atau yang biasa disebut bullying. Apa sih perundungan itu? Nah, perundungan atau kerap kali yang disebut dengan bullying adalah suatu tindakan sengaja yang dilakukan untuk menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologis seseorang. Nah, rata-rata perundungan dilakukan oleh mereka yang merasa memiliki kekuatan yang lebih unggul dan kuat. Nah, perundungan dapat terjadi karena satu, kekuatan yang tidak seimbang. Ini menjadi aspek yang membuat korban sulit untuk mempertahankan dirinya terhadap si pelaku. Perbedaan ini bisa secara fisik atau psikologis. Misalnya nih, pelaku memiliki badan yang lebih besar atau mereka umurnya lebih senior atau lebih tua dari si korban. Nah, yang kedua ada aksi yang berulang oleh pelaku. Aksi yang berulang oleh pelaku ini biasanya aksi tersebut menyerang korban berkali-kali dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga ada tindakan yang disengaja. Pelaku sengaja melakukan perilaku perundungan kepada korban. Nah, tindakannya itu disengaja oleh pelaku, entah karena dia tidak suka, entah memiliki dendam, atau hal yang lainnya. Nah, selain itu, ada cara yang dapat membuat perundungan tersebut bisa terjadi, yaitu yang pertama secara lisan. Secara lisan ini merupakan cara menyakiti seseorang dengan menertawakannya, menjadikannya bahan lelucon, menyapa dengan nama julukan sehingga seseorang merasa sakit hati dan marah. Nah, untuk menyapa dengan nama julukan nih, dulu pasti waktu SMA kalian pernah rasain kan yang dipanggil pakai nama julukan, entah itu julukannya bagus atau dipanggil dengan nama orang tua. Nah, itu termasuk cara perundungan yang dilakukan secara lisan. Oke, manggil pakai nama orang tua, manggil pakai nama julukan, kalau dia yang nggak sakit hati nggak masalah ya. Nah, kalau semisal dia sakit hati, nah siapa yang akan menanggung coba kalau bukan yang melakukan perundungan. Nah, yang kedua ada secara fisik. Secara fisik ini merupakan perilaku dengan kontak secara langsung. Contohnya kayak mukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, terus merusak barang orang lain, dan perilaku fisik lainnya. Pokoknya itu kelihatan gitu loh, kelihatan terus dilakukan pakai entah tangan kita, pokoknya yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, yang ketiga secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini perilaku yang bertujuan untuk mengeluarkan seseorang dari suatu kelompok. Contoh nih, si A ngefitnah si B. Soalnya si A ini nggak suka sama si B. Nah, tujuannya ngefitnah ini biar si B ini keluar dari kelompoknya. Jadi tuh ngefitnahnya adalah membuat teman-teman kelompok si B ini nggak suka sama si B. Akhirnya teman-temannya si B ini menjauhi si B karena fitnah yang dilontarkan oleh si A. Yang keempat ada secara langsung. Nah, secara langsung ini perilaku yang berbentuk isyarat tubuh yang menimbulkan dampak langsung. Contohnya ini kayak ngelihatnya secara sinis, terus menunjukkan ekspresi wajah kayak merendahkan, kayak lebih unggul aku gitu, terus mengancam, terus menjulurkan lidah itu biasanya kayak mengejek gitu-gitu sih. Nah, perundungan juga bisa terjadi karena masalah asmara. Nah, kalau masalah asmara ini contohnya kayak misal ada seorang orang pacaran nih. Nah, si cowoknya atau si ceweknya ini tuh cemburu sama si cowoknya. Nah, akhirnya si cewek ini melakukan perundungan kepada korban, kepada orang lain yang membuat si cewek ini bisa cemburu ke cowoknya itu tadi. Nah, yang kedua adalah keluarga. Untuk masalah perundungan terjadi karena keluarga itu contohnya kayak misal di rumah di dalam keluarga dia tuh nggak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, terus tidak mendapatkan perilaku yang baik lah dari keluarga. Nah, maka dari itu dia nyari perhatian di luar, di masyarakat, di sekolah, dengan cara kayak caper, terus bully teman-temannya biar jadi sorotan. Nah, kayak gitu. Nah, aku
Saya punya contoh kasus perundungan yang terjadi di Indonesia yang belum lama ini, masih dalam minggu-minggu ini. Dalam laman berita merdeka.com ada berita yang berjudul Polisi tahan 4 pelaku perundungan pelajar di Minahasa motif asmara. Nah, Polda Sulawesi Utara menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Minahasa, Sulut. Aksi penganiayaan tersebut dilakukan oleh tersangka lantaran urusan asmara. Nah, salah seorang tersangka disebut merasa cemburu karena korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 KUHP. Nah, berdasarkan berita tersebut, perundungan ini terjadi pada anak perempuan usia 13 tahun. Nah, sedangkan si pelaku adalah remaja yang berumur di atas 16 tahun. Aksi perundungan tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 11 malam. Korban ini ditarik-tarik, diseret dan dianiaya oleh pelaku. Nah, dapat dilihatkan bahwa perundungan tidak hanya terjadi di kalangan remaja atau dewasa saja, tapi perundungan bisa terjadi di kalangan anak-anak. Perundungan tidak memandang usia. Masalah asmara aja bisa menyebabkan perundungan terjadi. Nah, dampak yang didapat oleh korban itu kayak malu, terus tidak percaya diri, kerusakan mental dan psikis, terus secara fisik pun juga penuh luka, stres. Nah, kalau perundungannya kayak fatal banget, itu bisa menyebabkan si korban itu bunuh diri dan meninggal. Nah, tak hanya korban yang dapat dampak, tapi pelaku pun juga mendapatkan dampaknya seperti dikucilkan masyarakat, diskriminasi sosial, dan hukum pidana. Nah, lalu kalau udah seperti ini mau gimana? Kita itu pure murni menyalahkan si pelaku itu juga nggak bisa. Tidak semua awal perundungan itu terjadi karena sengaja. Ada juga perundungan terjadi karena rasa tidak suka terhadap seseorang, terus dendam, itu juga bisa. Nah, bisa juga nih si korban tuh melakukan hal-hal yang bisa merugikan beberapa orang. Contohnya kayak si korban itu caper, cari perhatian sana sini, cari perhatian guru, misalnya di sekolah cari perhatian guru, terus di kelas jadi sok pintar dan sebagainya. Nah, ada nih temennya yang nggak suka, akhirnya dibully lah di situ. Yang tadi caper itu jadi korban perundungan karena rasa tidak suka. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama kurangin adanya perundungan. Bersikaplah baik dan berattitude baik di masyarakat dan dimanapun. Untuk orang tua nih, jagalah anak kalian, ajarkan kebaikan, sopan santun dan perilaku yang baik. Peringatkan dan beritahu mereka jika mereka salah, terus mulai menyimpang. Nah, jangan mencoba menegur mereka dengan perkataan kasar, karena kata-kata kasar yang dilontarkan itu nanti akan secara otomatis tersimpan di otak anak tersebut. Nah, mari kita ciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk bersama. Pikirkan dampaknya sebelum bertindak. Saya Elizabeth Marcella, sekian dan terima kasih.